Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb senantiasa telah menganugerahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat niat, minat dan kesempatan kita untuk tetap berada di jalan yang lurus. Di pagi hari yang indah ini, alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk bisa bersilaturahmi dalam kajian ahad subuh di ahad keempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Baik, insyaallah akan tadi temanya sudah disampaikan. Ini adalah menuju pribadi muslim yang ideal, artinya menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, kita sama-sama meluruskan niat kita hadir di sini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang taat dan bertakwa, kemudian berniat ibadah melalui thalab ilmu dan bersilaturahmi sesama saudara seiman. Disesuaikan saja. Kemudian kita bisa mencatat, cukup menyimak dan dipahami. Kemudian kita hadir di sini menjadi gelas yang kosong. Bahkan di setiap kesempatan dalam ilmu kita memposisikan kita menjadi gelas yang kosong dan siap untuk diisi. Karena ngaji mengambil isi bukan hanya sekedar informasi, untuk jadi nutrisi agar hati menjadi suci. Kita sama-sama membaca doa pembukaan untuk membuka kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama al malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, karuniai kami pemahaman yang luas. Ya Allah, karuniailah kami pemahaman para Nabi Allah, karuniailah kami hafalan para utusan Allah, karunialah kami ilham para malaikat muqarrabin dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan doa menjadi pribadi yang baik, yang lebih baik. Saya sengaja menambah satu kata lebih. Kalau menjadi pribadi yang baik, berarti di sini ada anggapan bahwa yang hadir ini belum baik. Tapi kalau dengan kata lebih bisa menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semuanya. Artinya sudah baik, gitu. Tinggal ditingkatkan menjadi lebih baik. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan
Allah berkenan memberikan ilmu sehingga dengan ilmu kita akan menjadi lebih baik. Untuk menjadi pribadi yang baik harus berlandaskan pada panduan dan pedoman hidup dan atau menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menurut perasaan dan prasangka kita sendiri yang merasa sudah menjadi baik, bahkan lebih baik. Karena itu tidak sepantasnya manusia menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyombongkan diri? Yaitu dengan mengingkari nikmat-nikmatnya, mengabaikan seruannya, melalaikan perintahnya, menolak hukum-hukum dan aturannya, serta melanggar larangannya. Mengapa kita harus menjadi pribadi yang baik? Ada fenomena perjalanan kehidupan manusia terkadang dihadapkan pada berbagai macam cara untuk mencari-cari alasan, berdalih, bahkan membantah guna menghindari tugas dan kewajibannya. Baik perintah agama, kewajiban moral dan sosial, dan berjanji ataupun dalam hal melakukan amal kebajikan. Meskipun telah sampai petunjuk bagi manusia, baik berupa nasihat, contoh-contoh, pengalaman ataupun pelajaran sejarah yang penuh hikmah, akan tetapi masih saja sering les. Fenomena tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, surat Kahfi ayat 54 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathalin wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Kemudian manusia bisa sempurna dan agung karena diberi nafsu dan akal. Dua hal ini diabadikan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 53. Bahkan ungkapan Nabi Yusuf sendiri yang dimuat Allah dalam Al-Quran ini. Wa ma umarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti kalau melihat ayat ini, berarti jiwa kita itu atau nafas kita itu ada yang dirahmati, ada yang dilaknat. Jadi ada nafsu, ada nafas yang dilaknat, ada nafas yang dirahmati. Ya, apalagi nafsu yang dirahmati, nah ini diabadikan dalam surat Al-Fajr. Jadi nafsu yang dirahmati itu adalah nafsu mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki ya radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, ya, masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini diabadikan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, dan ini nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang tenang. Kemudian kenapa kita harus menjadi pribadi yang baik tadi? Pertama, karena kita dimuliakan atau diistimewakan oleh Allah. Manusia itu makhluk yang diistimewakan oleh Allah. Dalam Al-Quran diabadikan ya, surat Bani Israil ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Berdasarkan ayat ini, manusia itu dimuliakan. Salah satu bentuk kemuliaannya adalah diantaranya ditundukkannya lautan, ya, daratan dan semuanya. Bahkan bukan hanya lautan yang ditundukkan Allah itu, ya, alam semesta juga termasuk hewan ditundukkan oleh Allah. Ya.
Allahul ladzi sakhkhara lakum al-bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah menundukkan lautan untukmu supaya kamu dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Ini di Al-Jasiyah ayat 12. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 29 lebih jelas ini. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan segalanya apa yang ada di bumi semuanya. Ya, summastawa ila samai, dan dia berkehendak menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu dijadikannya 7 langit. Wa huwa, dan dia bikulli terhadap segala syai'in sesuatu alimun, maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nanti ini alam semesta yang ditundukkan untuk manusia. Dan ini tanda kemuliaan manusia itu. Nah, ini juga di surat Al-Mulk. Walladzi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Ayat ini dijadikan dalil ku ibu-ibu lamun tos bosan di rumah ngajak healing, itu ayat piknik gitu sebetulnya. Itu ayatnya ayat piknik. Jadi kita itu oleh Allah ya dianjurkan nih. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi ayat piknik dan ayat kuliner. Jadi ibu-ibu ayat piknik, suami nanti kalau dalil, cenah Qur'an ge ayat cenah kuliner kata itu wakulu mirizkihi, makanlah sebagian rezekinya. Ya, jadi suaminya nggak bisa apa-apa karena sudah ada dalil. Jadi itu bisa nolak. Nadzalika sakharna halakum la'alakum tashkurun. Di surat Al-Hajj 36 berkaitan dengan hewan-hewan, unta itu ditundukkan, sapi-sapi ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Di kemarin Idul Adha kita bisa merobohkan sebesar apapun sapi, itu bukan kehebatan kita, bukan. Itu karena Allah sudah menunjukkan dalam Al-Quran. Karena kamu dimuliakan, artinya semuanya yang ada di alam ini harus tunduk pada manusia, ya. Harus melayani semua kebutuhan manusia. Ini ayat-ayatnya saya paparkan semuanya supaya lebih jelas. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, dengan syarat litukabirullah, ditundukkannya hewan-hewan ternak itu untuk kalian agar kalian membesarkan, artinya mengagungkan Allah ala mahadakum. Jadi litukabir ini bukan hanya takbiran. Di Al-Baqarah 186 ada kalimat walitukabirullah ala mahadakum, juga ada kalimat. Nah, ini bukan hanya takbiran di malam Idul Fitri, Idul Adha, tapi kalimat litukabirullah itu membesarkan Allah dengan petunjuknya. Artinya membumikan Al-Quran. Ya, lebih intinya seperti itu. Kemudian ini di surat Al-Baqarah juga disebutkan, hai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ini yang pertama. Kemudian ketiga, makhluk yang diberi beban. Manusia itu selain dimuliakan, ditundukkan di alam semesta, juga diberi beban. Apa bebannya? Pertama, jadi ibadah, menjalankan ibadah. Tapi bagi kita jangan jadi beban, justru harus jadi kebutuhan. Allah membebani perintah, dan ayatnya di surat Ad-Dariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah, dia beribadah kepada Allah. Beban yang kedua, manusia menjadi khalifah, dan secara definitif diangkat manusia jadi khalifah, diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini SKD benefit pengangkatan Adam sebagai khalifah. Siapa Adam itu? Kita. Bukan Nabi Adam aja, kita juga anak cucu Adam nanti jadi khalifah. Cuma mungkin tingkatannya khalifah sadirieu, khalifah sakeluargaeun, khalifah sa-RT-eun, khalifah sa-RW-eun dan seterusnya. Syukur-syukur jadi khalifah fil ardh. Cuman itu tidak kalah ya. Kita jadi khalifah. Dan tentu saja tidak anti dengan kata-kata khalifah ini karena memang ya kita jadi khalifah di muka bumi ini, jadi pemimpin, pengurus. Kemudian ini juga termasuk ayat berkaitan dengan diangkatnya manusia. Jadi khalifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita itu dijadikan untuk menjadi khalifal ardi, menjadi penguasa-penguasa di bumi. Wa rafa'a ba'dakum, dan ditinggikan derajat kita ya fawqa ba'din dengan dibanding dengan ya, makhluk yang lain atau manusia yang lain. Jadi sebetulnya yang harus jadi penguasa itu yang bertakwa kan? Kalau menurut Al-Quran. Kenapa hari ini umat Islam tidak memegang kendali dalam hal kepemimpinan, baik dalam skop regional maupun internasional? Nah, umat Islam harus banyak muhasabah, karena Allah sudah berjanji ya, sebetulnya ya, dengan jika kalian beriman dan bertakwa, Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi. Ya, surat An-Nur 55. Nih contohnya. Makanya Syekh Muhammad Abdul dalam sebuah bukunya bertanya, limada ta'akhkhara muslimun wa limada taqaddama ghairuhum? Kenapa orang-orang muslim ini mundur di belakang? Wa limada taqaddama ghairuhum? Dan kenapa umat-umat yang lain berada di depan memimpin dalam berbagai hal? Kekuasaan, ekonomi, politik, sosial, budaya. Apa yang terjadi dengan umat Islam? Ini pikiran dan Quran sadayana. Ayatnya terus jelas itu, dan itu prakteknya. Yang keempat, manusia itu dibebaskan untuk memilih, ya, baik menjadi orang beriman atau menjadi orang kafir. Jadi bukan orang Allah ditakdirkan bima jadi kafir yang ditakdirkan oleh Allah, tidak. Manusia pilihan. Allah berikan dua jalan, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan. Ya, di Al-Quran, di Al-Fatihah kita baca berulang-ulang, minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Ya, di Al-Fatihah dijelaskan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Surat Ad-Dahr ya, surat Al-Insan. Sungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Allah sudah tunjukkan kepada kita. Allah sudah beri modal, Allah sudah beri perlengkapan untuk mengakses semua yang Allah berikan kepada kita. Di At-Taghabun juga disebutkan, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada juga yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kafir dan jadi mukmin bukan takdir, bukan nasib, itu pilihan kita. Ya. Ini juga lebih panjang lagi di surat Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Dan barang siapa yang kafir, kafirlah. Itu kan. Dan Al-Quran itu mengatur orang beriman, bukan mengatur orang kafir. Gak ada satu ayat pun Allah mengatur dan menyuruh orang kafir untuk taat, gak ada. Jadi yang dari Al-Quran itu semuanya mengatur orang-orang mukmin. Insya Allah mungkin kita di dalamnya, amin, insya Allah. Yang kelima,
manusia itu selain dimuliakan, diberi beban, tadi juga harus bertanggung jawab. Di surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita ilmunya belum sampai, maka tentu saja kita tidak mengikuti sesuatu yang kita belum tahu ilmunya. Ya, cek bahasa Brahma belum semuanya nyawanan. Bahasa kita juga gitu, Pak. Di surat An-Najm lebih jelas lagi bahwa ala taziru waziratu wizra ukhra wa ana laysa lil insani illa ma sa'a wa ana sa'ihu sawfa yura summa yujzahul jazaa al-awfa, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa hasilnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ayat ini semua menunjukkan di dalam Islam tidak ada dosa waris, di dalam Islam tidak ada dosa turun-temurun, di dalam Islam tidak ada dosa yang bisa ditransfer atau pahala yang bisa ditransfer ke orang lain. Kalau melihat ayat ini, ya. Jadi seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, gitu. Berarti di sini tidak ada badal, Pak. Ya, berarti dalam ayat ini wa ana laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya mendapat apa yang diusahakannya, dan usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya, lalu akan beri balasan kepadanya, gitu. Jadi tidak ada badal sebetulnya dalam ibadah itu, Pak. Kalau melihat ayat ini sama dengan aktivitas badaniah yang lain, makan, minum, tidur, nggak ada badal, nggak bisa dibadalkan ke orang lain. Aduh saya ngantuk, bentar besar pambadalankan bobo abis sepeda melek. Tapi ngantuk, gak bisa. Atau saya selalu sibuk bekerja, tapi lapar, tolong badalin makan. Di badalan itu si A makan, sah luar kena. Nunggu badalan ya kita mah tetap lapar. Nah begitu. Lalu berkaitan dengan hal ini gak ada badal. Sholat bisa dibadalkan. Mentiasa dibadalkan, maka kamu subuh mah mending badalkan, Pak. Ya, kamu murah mah badalkan anak. Mending badal udah tunduk sholat gitu ya, ngantuk segala macam, apalagi setelah sholat ada taklim kayak begini, ngantuk lagi, mending badal ya tunduk. Makanya berkaitan dengan ayat ini tidak ada badal berkaitan dengan aktivitas, ya, karena setiap amalan akan dibalas. Lalu ada begini, sering ya, punten sering terjadi di tengah masyarakat kita, misalkan baca Quran, lalu pahalanya mudah-mudahan didugikan ke almarhum pun bapak pun biar kayak gitu. Kurang membaca Quran, pahalanya ditransfer ke ibu bapak. Gimana? Kalau melihat ayat ini nggak nyambung. Lalu ibu bapak kita yang di alam barzah itu, yang kubur itu dapat pahala dari mana? Dapat pahala, bukan pahala dari amal baca Quran kita. Jadi pahalanya yang didapat itu dari amalnya sendiri, menjadikan kita orang soleh jadi baca Quran gitu kan. Betul nggak? Itu jadi anak soleh, pahalanya dari anak soleh kan, membacakan Al-Quran. Baca Qurannya buat anaknya, cuma doa anaknya nyampe kepada orang tua. Nah kalau saling mendoakan ada perintahnya. Boleh kita harus saling mendoakan. Dan silaturahminya yang hidup dengan yang mati itu adalah dengan berdoa, saling mendoakan, ya. Jadi bukan amalan kita untuk orang tua, bukan begitu teknisnya. Jadi kesolehan kita itu adalah buah daripada amalnya dulu. Menyekolahkan, pesantren, mendidik, akhirnya kita jadi seperti ini. Nah maka mereka di alam barzah itu menikmati amalnya itu, gitu. Maka nyambung dengan hadis Nabi. Jadi kan kalau ada hadis yang menabrak Al-Quran, maka hadis yang harus digugurkan. Gitu. Contoh di sini masih di surat An-Najm nih, surat 53 ya.
di ayat 2 disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidaklah berbicara atas hawa nafsunya, melainkan dia wahyu di dalamnya. Berarti kalau ada hadis bertabrakan dengan Al-Quran, tidak mungkin gitu. Kenapa? Karena kata-kata Nabi itu atau sabda Nabi itu disebut hadis. Sedangkan hadis itu dijelaskan di An-Najm ayat 2 ayat 3. Ya, baik. Penjelasannya nih. Berkaitan dengan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat, Allah berikan nikmat kepada kita. Ada surat At-Takasur, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Jadi kalau sekarang kita keadaannya begini, sementara yang lain begitu, jangan sirik, biarin aja, berjalan aja. Kenapa? Karena akan ditanya setiap kita juga. Dan amalan orang lain tidak akan ditanyakan kepada kita. Begitu juga amalan kita tidak akan mungkin ditanyakan kepada orang lain. Makanya Al-Quran ada kalimat laha ma kasabat walakum ma kasabtum walatus aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat terdahulu. Bagi mereka apa yang mereka amalkan, bagi kita akan kita amalkan. Dan kita tidak akan ditanya tentang mereka, tentang apa yang telah mereka lakukan. Jadi artinya pertanggungjawaban diri kita sendiri. Berkaitan dengan nikmat tadi, ada yang mendapatkan kenikmatan surga. Ya, tadi diberikan ditanya tentang kenikmatan. Di antaranya Allah akan memberikan kepada kita dengan kita mendapatkan kenikmatan surga. Amal ladina amanu wa amilus solihati, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 9. Nah, ini juga innallaha yudkhilul ladina amanu. Tadi kalimatnya kata dahulu ya. Sebentar. Oh ini enggak kata falahum jannatul, langsung ini aja. Tapi kalau ini dimasukkan yudkhilul. Nah, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang dibuatnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ya, gitu ya. Jadi jangan ditanya tentang Allah, karena tidak layak kita bertanya kepada Sang Pencipta. Justru Allah akan bertanya kepada yang dicipta. Dan maksud nikmat tadi akan ditanya ya. Ini ayatnya juga banyak ya. Silakan dibaca. Ini Al-Baqarah ayat 25 bahwa kalimatnya alladzina amanu wa amilus sholihat, ini satu paket. Beriman, beramal soleh gitu. Karena itulah maka amal soleh harus disertai dengan iman. Kalau amal yang tidak disertai dengan iman, mungkin belum sampai kepada tingkatan amal soleh. Karena soleh itu kaitannya dengan iman. Dan iman itu kaitannya dengan akad kepada Allah. Nah, sahabat itu diantaranya ya. Nah, kemudian ada juga yang mendapatkan siksa neraka. Siapa mereka? Nah, ini ayat tadi disebutkan siapa yang mendapatkan neraka. Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Jadi orang kafir yang tidak ada kesempatan untuk beramal soleh, maka imannya itu ditolak. Fir'aun juga beriman di saat akhir hayatnya. Amanu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, tapi tidak ada peluang untuk beramal soleh gitu ya. Nah, jadi tidak diakui oleh Allah keimanan mereka. La yanfa'u, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Dan ini juga fa'ilan taf'alu wa lan taf'alu fattaquna allati rukuduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi jika kamu tidak dapat
membuat Al-Quran maksudnya ini, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Yang keenam, Allah menciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Nah ini sudah populer ayatnya. Malah tadi Ustaz di rakaat yang kedua dibaca surat At-Tin ya, di sumber dan asfala safili. Diawali dengan dan kami ciptakan kamu dalam sebaik-baik bentuk. Tadi ayatnya dibacanya di surat Subuh rakaat kedua. Ini surat At-Tin. Ini juga di surat Al-Mu'minun di awas tadi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ila akhiril ayat. Kemudian maraton Pak ya. Alladzina ahsanu kulla syai'in khalaqahu wa qad khalaqal insana min tin tsumma ja'ala nasrahu min sulatin min ma'in mahin tsumma sawahu wa nafahu bihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ini dalil-dalil tentang Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Paling unik bentuk manusia, paling antik dibanding makhluk yang lain ya. Disempurnakan pendengarannya, diberi penglihatan dan hati. Dan ini disebutnya taqatul insan, potensi manusia. Ya, potensi manusia itu diantaranya pendengaran, penglihatan dan hati. Itu potensinya. Cuma ada yang berfungsi, ada yang belum berfungsi. Nanti nyambung ayatnya. Cuma tentu saja tidak mungkin dibahas satu kali pertemuan ini, Pak ya. Ini jendelanya banyak sekali. Saya buat materi ini mungkin 2 atau 3 kali pertemuan bisa nyambung ke kesimpulan. Yang ke-8, diambil persaksian dan perjanjian suci. Kapan kita berjanji dengan Allah? Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Rohmu mengeluarkan keturunan Adam, anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Rohmu? Mereka menjawab, betul, engkau Roh kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Roh. Ini ayat tauhid yang di alam ruh berjanji alastu bi rabbikum. Setiap kita menjawab qalu bala syahidna. Ini penjelasan ayat ini. Nih sampai ke dalam dulu Pak, nanti disambung pada kesempatan yang lain ya. Terakhir saya ini akan sampaikan salah satu bentuk kemuliaan manusia itu adalah Allah berikan kepada kita otak untuk berpikir dan memaksimalkan kehidupan. Makanya fokus Pak. Ini berkaitan dengan otak. Organ otak itu salah satu anugerah Allah untuk kita. Semua dikasih. Sapi juga ada otaknya, domba juga ada otaknya. Cuma tidak dikasih nafas dan akal, sehingga otaknya hanya mikir kepada apa yang mereka pikirkan. Nah nanti nyambung ya. Yang mengendalikan otak ini adalah nafas atau akal kita, jiwa kita. Nafas. Ada lupa deh. Dari dalam kamis. Enggak, tambah masih. Tambah pilih nyambung. Sambungannya kan Masih dalam. Masih.
Jadi salah satu keunggulan manusia itu diberikannya otak. Nah pagi ini kita coba akses otak kita dengan permainan ini. Sebetulnya ini permainan Pak, tapi sekaligus juga kita bersyukur atas keunggulan kita sebagai makhluk yang Allah unggulkan. Setiap saat otak kita itu selalu bertasbih. Begini tasbihnya Pak. Ya, walaupun terkadang apa yang kita pikirkan sering tidak sejalan dengan keadaan otak. Otak terus bertasbih, jantung bertasbih, organ-organ bertasbih, karena kita sedang berwasiat. Gitu. Jiwa kita kadang berwasiat. Nah, karena itulah kita perhatikan. Di antara fungsinya ini ada dua bagian. Ada otak kiri untuk mengakses tulisan, bahasa, analisa, logika, urutan, hitungan, dan suatu memori. Artinya jangkauannya pendek gitu. Jadi kalau kaitannya dengan tulisan itu dicernanya oleh otak kiri, ya. Bahasa, analisa, logika, urutan, susunan itu otak kiri, Pak. Beda dengan otak kanan. Otak kanan itu kreativitas, ya. Kemudian apa lagi? Seni musik juga otak kanan. Gambar atau warna, emosi, ya, bentuk, imajinasi, ya imajinasi, ilham juga ya, atau melahirkan sesuatu kreativitas yang baru. Itu biasanya otak kanan lebih dominan, ya. Jadi ini pembedakannya, otak kiri ini yang lebih dominannya otak kanan ini, ya. Nah, baik dengan gerakan maupun dengan warna. Nah, tadi kan warna di mana? Nah, di otak kanan. Tulisan di otak kiri. Kita praktekkan. Mari kita berlatih fokus dan keseimbangan dengan otak tadi, ya. Nah, berarti ini pertanyaannya apa? Perintahnya tebak warna. Jadi silakan langsung spontan Bapak sebut warna ini. Ini perintahnya kan tebak warna nih. Maka warnanya? Nah, sorry suaranya Pak biar semangat. Masih pagi. Apa warnanya? Merah. Gitu semangat. Baik. Kuning, ya. Nah. Biru. Merah. Ya. Ada putih ya. Kan birunya otak kiri diseimbangkan. Putih. Oke, ya. Putih. Nyebut putih itu ada air ganjel. Kenapa? Dan tulisannya. Nah inilah. Berarti otak kita benar-benar sehat gitu Pak. Nah, gila ya. Nah, silakan. Apa lagi? Merah. Putih. Kuning, ya. Hitam. Putih. Kuning. Jadi hijau jadi biru. Nah, ini biru juga ya. Mirip birunya. Nah, itu yang latihan pertama sukses. Sekarang latihan kedua, sebutkan warna huruf dan lawan kata. Nah, jadi kita sebutkan warna hurufnya dan lawan kata. Silakan Pak, sebutkan. Putih pendek, ya, betul. Biru jauh. Kuning kecil, ya. Hijau sedikit. Baik, itu dari tulisan. Sekarang bentuk. Bagaimana bentuk atau raut wajah ini? Lambang menangis. Lalu sedih, ya. Itu beli bunga, itu beli duit. Marah juga begini.
Jadi kalau mulutnya kayak perahu nanggung gitu Pak, nah berarti kita harus artinya disapa, sedang ada apa Bapak gitu. Bisa keramuk, oke bisa Pak, marah itu kan masuk di dalamnya. Nah juga dengan rambut ini, wajah ini. Nah, ini kio ya doa gitu. Tertawa, apa? Bahagia, ya namanya. Gembira, oke, senang, ya. Jadi wajah juga mencerminkan arti dibalik apa yang terjadi dengan keadaan. Ya, mudah-mudahan kita selalu menjadi ceria, ya. Dan yang bawah mah wajah bimoli. Nah, ini keunggulan manusia itu luar biasa seperti ini Pak, ya. Dan semoga kita diberi kesehatan jiwa, raga dan hati yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin baru sampai 8 Pak ya, itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kedepannya kita lanjutkan materinya sampai dengan potensi manusia, hakikat manusia, kemudian makrifat atau makrifatul insan. Artinya kita akan bongkar ilmu tentang kemanusiaan menurut Al-Quran. Tentu dari penyajian ini banyak kekurangannya dalam hal teknis dan seterusnya, apalagi katanya dengan IT kayak begini. Jadi saya masih belajar dan tentu banyak kekurangannya. Mohon dimaklumi dengan kekurangannya dan semoga bermanfaat insyaallah. Kita akhiri dengan doa sama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alihi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyid akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.